Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini masih sama, kita akan berbagi tentang sebuah informasi perkembangan janin di usia 4 minggu kehamilan. Di usia perkembangan janin 4 minggu ini ya Bun, tahap ini bayi Bunda itu berukuran sebesar biji kacang hijau ya, jadi sangat kecil sekali ya Bun, masih sangat kecil. Itu masih sekitar 1-2 mm. Secara teknis, janin Bunda itu sudah bisa disebut sebagai embrio utuh ya. Kalau sebelumnya kan masih proses menjadi embrio. Nah, sekarang sudah di tempatnya dan disebut embrio. Embrio ini terdiri dari 2 sel yang akhirnya nanti akan berkembang menjadi semua organ dan berbagai tubuh dari bayi Bunda. Kemudian, apa sih yang terjadi pada tubuh Bunda di usia 4 minggu kehamilan ini? Di usia 4 minggu kehamilan ini, embrio akan melekat pada dinding rahim. Jadi yang di video sebelumnya di 3 minggu kehamilan tuh masih perjalanan dan pembentukan dinding rahim. Nah, kalau 4 minggu ini sudah melekat pada rahimnya. Ini sudah akhir dari implantasinya, penanamannya sudah mulai tertata. Nah, jadi sesudah implantasi ini, bayi Bunda itu akan mulai memproduksi hormon yang disebut human chorionic gonadotropin atau HCG yang membantu menjaga dinding rahimnya. Kita juga menjelaskan hormon ini mengirim sinyal ke indung telur untuk berhenti melepas telur setiap bulannya. Nah, jadi kenapa? Karena hormon ini memberi sinyalnya itu stop dulu ya menstruasinya gitu. Jadi kenapa kita ketika hamil tuh tidak mengalami menstruasi sama sekali. Kemudian beberapa wanita itu akan mengalami sedikit kram dan bercak darah. Seperti yang saya telah bahas di video sebelumnya, itu ini yang disebut sebagai perubahan Bunda. Dan setiap Bunda itu akan mengalami perubahan yang berbeda-beda ya, tidak akan sama. Jadi ada Bunda yang mengalami bercak darah atau flek tersebut. Banyak Bunda-Bunda yang mengira itu adalah menstruasi. Jadi seperti darah juga, itu biasanya muncul di waktu yang sama, atau mungkin kita sering menyebutnya itu menstruasi ya, atau mengira itu menstruasi. Nah, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya? Apa kita perlu mengkodok sholat kita saat flek tersebut di saat proses implantasi itu ya? Karena ini bukan sebuah haid, bukan penyakit, karena ini hanya sebuah proses kehamilan, dan itu mungkin nggak berlangsung lama, hanya sekitar 2-3 hari, makanya kita tidak diwajibkan untuk mengganti sholat kita. Jadi bukan berarti kita tidak sholat atau bahkan mengkodok karena kita tidak sholat, itu tidak. Jadi kita harus tetap sholat dengan memperhatikan kebersihannya. Jadi sebelum sholat diutamakan sholat di awal waktu ya, tepat waktu. Kita bersihkan dulu, nah lalu kita baru sholat. Jadi di masa inilah janin tuh benar-benar mulai hidup ya Bun ya. Dan janin tersebut akan melakukan berbagai aktivitas hingga minggu ke-6 ke depan. Jadi semua organ itu akan mulai berkembang secara bertahap, bahkan ada yang berlangsung, ada juga yang sudah mulai terbentuk seperti detak jantung, itu sudah mulai memompa ke seluruh bagian dari embrio atau bakal janin tersebut. Lalu apa sih yang perlu kita perhatikan saat di usia minggu kehamilan 4 minggu? Banyak ya yang benar-benar bertanya, apa saja sih gejala-gejala yang minggu keempat ini? Masih sama di video sebelumnya, di minggu kedua dan ketiga kita masih akan selalu merasakan rasa sakit pada payudara kita dan mengalami pembekakan ya, jadi sangat sensitif pula, bahkan lebih parah dari biasanya. Kemudian kita juga akan merasakan kelelahan, yang benar-benar kita tuh benar-benar kepinginnya istirahat terus gitu ya Bun. Jadi para suami harus maklum, apalagi kalau bunda-bunda yang memiliki resiko keguguran atau riwayat keguguran, itu harus benar-benar menghentikan seluruh aktivitas sejenak dan lebih banyak beristirahat. Kemudian sering buang air kecil juga. Nah, ini akan membuat kita selalu bolak-balik ke kamar mandi karena tubuh itu memproduksi urin lebih banyak. Dan kandung kemih itu mulai tertekan karena adanya rahim yang mulai membesar ya, apalagi kalau sudah sangat membesar sampai 9 bulan kehamilan, itu akan sangat sering kita buang air kecil. Kemudian sensitif terhadap bau juga ini masih akan terus dialami oleh Bunda
masih sama seperti di minggu kedua dan minggu ketiga kehamilan. Di minggu keempat tuh kita masih mencium aroma-aroma yang sangat menusuk ya Bun ya. Jadi bahkan aroma parfum kita pun kadang kita malah jadi nggak suka, atau bahkan aroma suami, aroma apapun kita menjadi lebih sensitif. Dan hal ini karena efek samping dari meningkatnya estrogen itu ya, hormon estrogen yang sangat meningkat pesat, bertumbuh pesat di tubuh bunda. Kemudian kita masih merasakan nafsu makan itu kita berkurang ya Bun, karena masih morning sickness, mual muntah dan sebagainya. Jadi kita masih memakan makanan yang kita inginkan saja. Kemudian suhu tubuh akan meningkat atau tinggi. Jadi kenapa makanya kadang ada ya bunda yang di awal kehamilan itu mengalami demam. Lalu apa sih yang perlu bunda ketahui selama kehamilan 4 minggu ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan janin? Karena kita sering mual muntah, makanya kita sering kehilangan energi ya. Apa yang kita makan itu selalu terbuang lagi. Makanya kenapa dokter dan bidan itu sering menyarankan untuk sering makan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, jadi tidak perlu banyak, nasi juga secukupnya atau makanan ringan secukupnya, cemilan-cemilan secukupnya. Jadi yang penting sudah masuk, asalkan tidak sampai mengalami mual gitu ya. Jadi kadang ada yang makan sampai banyak itu akan menimbulkan mual tersebut. Kemudian masih selalu mengkonsumsi asam folatnya ya Bun, jangan lupa setiap hari. Dan doa untuk ibu hamil di usia 4 minggu kehamilan masih sama di video sebelumnya. Kita harus masih selalu mendawamkan atau mengistiqomahkan surat Al-Fatihah sebagaimana hadis, yaitu Al-Fatihatu lima quri'at. Al-Fatihah itu adalah untuk apa saja, untuk doa apa saja. Kemudian masih selalu kita istiqomahkan membaca Asmaul Husna Al-Musawwiru sebanyak 100 kali atau semampu bunda. Lalu selawat Nabi juga banyak-banyaknya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti itu. Lalu juga jangan lupa selalu bersedekah, sekecil apapun sedekah itu insya Allah akan dicatat amalnya dan akan membiasakan dan mendidik janin kita juga. Jadi semua apapun kita lakukan, janin kita itu akan mengetahuinya dan merasakannya. Kemudian doa, ada doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, dan juga Rabbi habli minas sholihin. Ya, begitu untuk semua tentang perkembangan janin di usia 4 minggu kehamilan. Dan jangan lupa diamalkan doa dan amalannya ya Bun, supaya kita selalu terjaga, terlindungi, dan dikabulkan segala hajat kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.